Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Jumat 28 Oktober 2022. Bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Pada peringatan nasional Hari Sumpah Pemuda ini, semoga semangat hidup kita selalu membara dalam melaksanakan perutusan. Semoga pula kita dimampukan setia berjuang sebagai rasul, seperti Simon dan Yudas yang kita pestakan bersama gereja pada hari ini. Untuk itu kita bersenjatai diri kita masing-masing dengan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu adalah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus butuh rasul. Itulah kira-kira gambaran Injil hari ini. Membutuhkan rasul bukan berarti Yesus tidak mampu melakukan karya Bapa sendiri. Tetapi Yesus hendak melibatkan orang-orang pilihannya untuk turut berkarya. Karya Yesus selalu membuahkan ketergerakan hati orang lain untuk terlibat dan berpartisipasi. Maka haruslah kita sadari bahwa panggilan menjadi murid itu pertama-tama dimulai atas inisiatif Tuhan. Bagaimana dan siapa kita selalu mempunyai potensi untuk dipilih olehnya, lalu digunakan sebagai sarana pewartaan. Para rasul dipilih sekaligus diberi mandat berkat untuk turut berkarya. Maka yang dibutuhkan adalah kesetiaan sebagai murid. Kesetiaan itu ibarat bahan bakar yang harus tersedia agar misi perutusan dapat terlaksana. Saudari-saudara, kita semua dipilih oleh Tuhan untuk turut bekerja bagi Allah. Sekecil dan sesedikit apapun sumbangsih kita, kalau itu secara tulus dipersembahkan kepada Tuhan, maka sudah menjadi bagian dari pelaksanaan perutusan. Kesetiaan mengandalkan hati yang benar. Perlu kita lihat sejauh ini bahwa menjadi rasul itu kerap kali masuk di dalam situasi yang tidak nyaman, tidak aman, tidak terjamin. Tetapi justru disitulah titik di mana akhirnya hanya Tuhan sebagai satu-satunya andalan. Kita itu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Maka saudari-saudara, mari kita lihat perjalanan hari ini. Kapan sajakah aku sudah layak menjadi rasul yang bermisi bagi Tuhan? Dan di mana saja aku membuat ketulusan hati untuk bermisi bagi Tuhan? Selamat bermenung. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pagi ini tambahkan rahmat kesetiaan mengabdi-Mu dalam hati kami. Buatlah hari ini sebagai kesempatan kami melaksanakan perutusan. Kami sadar bahwa kami semua telah Engkau pilih. Maka tuntunlah kami untuk mau melaksanakan kehendak-Mu. Gunakanlah pula kami sesuai dengan apa yang terbaik bagi-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala karya kerasulan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.